Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rosalia Permata, NIM H75218023. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu wudhu dan apa saja sunah-sunahnya, dan juga apa hal yang makruh dalam melaksanakan wudhu serta yang membatalkan wudhu. Untuk pengertian al-wudhu itu berasal dari kata bahasa Arab, dari kata al-wadu'atu yang berarti al-hasan atau kebaikan, dan dari kata al-bajah atau kegembiraan. Nah, secara istilah, wudhu sendiri itu berarti membasuh sebagian anggota tubuh dengan air yang disertai dengan niat. Nah, sedangkan kata al-wadu merupakan sebutan untuk air yang digunakan dalam berwudhu. Disebut demikian karena dengan air tersebut itu akan memberi penerangan pada anggota tubuh tertentu dengan cara mencuci dan membersihkannya. Nah, yang kedua ada syarat fardu berwudu. Jadi syarat fardu berwudu itu ada 6. Yang pertama ada niat. Nah, niat dalam berwudu itu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasi fardalillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil wajib fardu karena Allah Ta'ala. Nah, yang kedua itu ada mencuci muka. Nah, yang ketiga ada mencuci tangan hingga siku. Yang keempat ada mencuci sebagian kepala. Yang kelima mencuci kaki hingga pergelangan kaki. Dan yang keenam itu tertib, seperti itu. Nah, jadi untuk pokok bahasan yang ketiga adalah tentang sunah-sunah dalam berwudu. Jadi ada beberapa hal sunah dalam berwudu. Yang pertama adalah diawali dengan bacaan basmalah. Yang kedua adalah mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam bejana atau bak. Yang ketiga adalah bersiwak. Yang keempat adalah berkumur. Yang kelima adalah melakukan istinsyak dan istinsar. Yang keenam adalah menyela-nyela jenggot yang tebal bagi ikhwan yang mempunyai jenggot. Yang ketujuh ada membasuh semua kepala. Yang kedelapan adalah membersihkan sela-sela di antara jari-jari dengan tangan dan kaki dengan air. Yang kesembilan adalah membasuh telinga bagian luar dan dalam dengan air yang baru. Maksudnya itu selain air yang digunakan untuk membasuh kepala, ya teman-teman. Yang ke-10 adalah mengulangnya sebanyak 3 kali ketika membasuh bagian anggota tubuh dalam wudhu. Yang ke-11 adalah mendahulukan bagian kanan daripada yang kiri dalam berwudhu. Nah, untuk pokok bahasan yang keempat adalah hal-hal yang makruh dalam berwudhu. Jadi, apa saja hal-hal yang makruh itu? Yang pertama adalah menggunakan air secara berlebihan. Dalam Islam juga dijelaskan juga kita dalam menggunakan sesuatu atau memakai sesuatu itu jangan berlebihan karena itu tidak baik. Yang kedua adalah mendahulukan bagian kiri daripada yang kanan ketika membasuh tangan dan kaki, itu juga makruh ya teman-teman. Yang ketiga ada mengeringkan dengan handuk atau tisu kecuali alasan tertentu seperti terlalu dingin atau adanya luka yang tidak boleh terlalu lama terkena air atau takut kotor atau terkena debu. Nah, yang keempat adalah memukul atau mencipratkan dengan keras ke wajah dengan air karena itu bertentangan dengan penghormatannya. Yang kelima adalah membasuh lebih dari 3 atau dengan sengaja atau yakin saat membasuh bagian tubuh atau kurang dari itu. Yang keenam ada meminta bantuan dari seorang untuk membasuhkan bagian tubuh tanpa alasan karena mengandung semacam kesombongan. Yang ketujuh adalah berlebihan ketika berkumur dan beristinsyak ketika sedang berpuasa karena takut air akan masuk tenggorokan dan merusak puasanya. Nah, untuk pokok bahasan yang kelima yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi apa aja sih yang membatalkan wudhu? Yang pertama adalah semua yang keluar dari salah satu saluran air seni ataupun feses, darah atau angin. Yang kedua ada tidur dalam posisi berbaring maupun bersandar. Yang ketiga ada hilang ingatan karena mabuk, pingsan, sakit dan gila. Yang keempat yaitu seorang laki-laki yang menyentuh seorang istrinya ataupun wanita non-mahram. Dan yang kelima adalah menyentuh kemaluan bagian depan maupun belakang dengan menggunakan telapak tangan dan jari-jari tanpa penghalang. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.